Halo Sobat Mahkota, kembali ketemu dengan saya dan hari ini saya mau membahas mengenai inflasi yang dimana-mana lagi bahas itu kan ya. Inflasi naik terkerek, tapi kenapa harga emas malah melembek? Nah, itu menarik sekali ya. Padahal kan katanya kalau inflasi itu sedang naik, harga emas itu juga pasti akan mengikuti. Kan banyak tuh yang bilang ya, emas itu adalah instrumen anti-inflasi. Tapi nyatanya, per sekarang saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 2 September ya, kalau nggak salah, betul ya, 2 September 2022, harga emas dalam US dollar itu di angka 1702 di US dollarnya per troy ounce. Itu adalah salah satu harga terendah. Nah, kita akan bahas kenapa sih sebenarnya kok sampai bisa terjadi seperti ini. Dan juga gimana solusinya untuk ngadepin situasi yang seperti ini. Segmen pertama, saya akan membahas mengenai penyebab inflasi yang sekarang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Apalagi di beberapa negara, itu seperti list yang ada di sini ya. Tuh, lihat, negara-negara itu banyak sekali yang mengalami inflasi gila-gilaan. Turki itu adalah salah satu negara yang inflasinya itu sudah hampir 80%. Itu angka yang serem banget sih guys, menakutkan sekali. Nah, kita hanya bisa berdoa ya dan berusaha gimana caranya supaya Indonesia ini nggak sampai terjadi yang seperti itu. Karena so far kalau Indonesia inflasinya masih terkontrol. Kenapa? Karena salah satunya Indonesia itu adalah negara yang bisa menghasilkan pangannya sendiri. Entah itu pangan dalam arti kayak nasi putih, terus umbi-umbian, dan lain-lain. Indonesia itu kan penghasil yang cukup besar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu masih oke. Nah, tapi yang akan saya bahas pertama itu adalah penyebab inflasinya. Penyebab utama inflasi sudah jelas, yang paling berpengaruh adalah karena kita ini baru aja ngalamin yang namanya situasi pandemi COVID-19. Dari tahun 2019-20 kemarin sampai tahun ini kan juga WHO itu belum mencabut statusnya dari pandemi menjadi endemi, itu belum. Jadi ini kita bisa dibilang ya mungkin kayak masa transisi gitu ya. Nah, waktu situasi pandemi seperti itu otomatis ekonomi dunia itu tergoncang. Lockdown di mana-mana, di China, di Amerika, dan di beberapa negara-negara maju, Eropa apalagi, dan bahkan bukan hanya kita ngomong flashback 1-2 tahun yang lalu, di tahun 2022 ini, Cina, tuh lihat, kondisinya tuh masih seperti ini. Cina itu menerapkan kebijakan lockdown begitu ditemukan orang-orang yang kena infeksi virus COVID itu. Lalu nggak berhenti di COVID kan, kemarin tuh sempat heboh juga yang namanya penyakit hepatitis waktu itu ya. Hepatitis apa tuh namanya, saya lupa ya, hepatitis apa tuh kemarin kan sempat heboh juga. Terus abis gitu juga ada virus lagi dari Afrika kalau nggak salah, monkeypox, cacar monyet. Di Indonesia pun sudah ada per bulan Juli apa Agustus kemarin. Jadi situasi penyakit-penyakit itu terus silih berganti, sehingga otomatis negara-negara itu berperang bersama-sama, berlomba-lomba untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit itu. Nah, salah satu penyebab inflasi yang paling penting adalah kondisi itu. Yang kedua, penyebab inflasi juga yang awal tahun kemarin itu akhirnya meletus, yaitu apalagi kalau bukan perang Ukraina versus Rusia. Itu yang perang Rusia sama Ukraina. Tapi kenapa sih kok dampaknya ke seluruh dunia dan bahkan sampai di Indonesia juga merasakan? Karena Rusia itu negara gede guys. Rusia itu bukan negara kecil yang kayak nggak punya dampak apa-apa. Rusia itu ekonominya gede, wilayahnya juga gede, jadi dampaknya otomatis juga gede. Selain Rusia kan juga memang ada Amerika, ada Cina. Memang yang berdagang secara langsung yang lebih besar itu Amerika sama Cina daripada Rusia. Tapi jangan lupa Rusia itu adalah salah satu penghasil energi yang terbesar. Sehingga kalau Rusia itu terkena perang seperti itu sama Ukraina yang sampai hari ini pun belum ada kejelasan juntrungannya itu kemana, yang kita alami saat ini sama-sama, yaitu adalah BBM naik. Nah, itu adalah juga penyebab inflasinya. Kalau BBM naik, itu akan terimbas ke mana-mana. Bahan pangan, apalagi itu, elektronik, tekstil, sandang, pangan, papan, semua kebutuhan itu bakal naik semua. Kenapa? Karena semua kalau kirim, distribusi, itu butuh yang namanya minyak. Itu butuh yang namanya energi. Jadi otomatis kalau BBM itu naik, harga barang-barang juga akan ikut terkerek naik.
Itu salah satu juga yang menyebabkan inflasinya juga lagi gila-gilaan. Nah, di segmen yang kedua, saya mau membahas mengenai sambungannya yang tadi, guys. Tentu saja, kalau inflasi itu naik gila-gilaan kayak gitu, sebenarnya orang-orang kan selalu bilang, ya udah pegang emas aja bro, karena emas itu kan anti inflasi. Tapi yang terjadi sekarang malah harga emas cukup rendah, di angka 17,02. Dengan US dollar kalau nggak salah tuh di sekitar 14.800-an. Nah, apa sih penyebabnya sebenarnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu, kalau ketika COVID kemarin itu lagi melanda dunia gila-gilaan, dan US, Amerika Serikat, itu adalah salah satu negara yang COVID-nya itu paling parah. Masih di zamannya paman Donald Trump waktu itu ya, presidennya. Nah, waktu COVID-nya lagi gila-gilaan itu di US, Amerika itu mencetak uang US dollar juga gila-gilaan. Karena kan US dollar itu juntrungannya tidak hanya di dalam negeri saja. Kalau misalnya nih, Indonesia mencetak rupiah, gila-gilaan. Pak Jokowi membuat kebijakan disetujui oleh orang-orang terkait yang punya wewenang, rupiah dicetak gila-gilaan. Itu dampaknya nggak akan sampai ke dunia, karena yang menggunakan rupiah itu bukan semua negara. Tapi kalau US mencetak US dollar, imbasnya inflasinya itu akan diekspor sama US. Menarik ya, inflasi ternyata bisa diekspor, tapi yang mengekspor inflasi itu adalah negara-negara yang berpengaruh. Dan salah satunya yang paling berpengaruh jelas adalah Amerika Serikat. Nah, dampaknya itu apa sih? Ketika US dollar itu dicetak gila-gilaan, hukum ekonomi di sini akan terjadi, yaitu ketika semakin banyak uang beredar, barang akan semakin naik, inflasi akan terjadi. Itu sudah diprediksi sama mereka, sama US, sama ahli ekonomi di Amerika. Tapi kenapa kok tetap dilakukan? Karena waktu itu kalau uang nggak cetak gila-gilaan, gimana caranya Amerika, pemerintahannya itu bisa ngasih BLT atau bantuan langsung tunai ke rakyatnya yang saat itu jobless di Amerika itu gila-gilaan juga di mana-mana. Solusi yang paling cepat waktu itu, paling gampang diambil adalah cetak uang. Nah, sekarang ini dampaknya, guys. Dampaknya, karena mereka itu cetak uang gila-gilaan, sekarang mereka ini waktunya untuk ngerem. Ibarat mobil, kemarin itu digas, sekarang ini mulai direm. Jangan terlalu cepat. Nah, cara ngeremnya gimana? Cara ngeremnya adalah suku bunga The Fed itu dinaikkan gila-gilaan juga. Sempat suku bunga The Fed itu kan minus ya. Nah, di tahun 2022 ini itu sudah naik 4 kali suku bunga The Fed itu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri seperti ini kenaikannya. Nah, ketika suku bunga The Fed naik, otomatis yang terjadi itu apa? Investasi akan masuk ke Amerika Serikat. Entah itu ke pasar uang, obligasi, saham, dan lain-lain. Apalagi juga muncul instrumen investasi yang baru, nggak tahu dibilang investasi apa enggak ya, yaitu cryptocurrency. Yang ya orang bilang, ada yang bilang investasi, ada yang bilang gambling, nggak tahu lah, saya nggak bahas itu. Tapi semakin banyak instrumen investasi yang bisa dipilih sama orang-orang, dan terutama kalau suku bunga US itu naik, otomatis uang, aliran dana di dunia ini akan mengalir ke Amerika. Karena kan di sana itu dianggap negara yang lebih pasti daripada negara-negara berkembang. Karena kalau di US imbal hasilnya dulu itu kecil, sekarang mulai tinggi. Otomatis orang-orang itu taruh uang di sana. Nah, kalau suku bunga The Fed itu naik, perekonomian Amerika itu orang-orang mulai masukin duit ke sana, otomatis harga emas itu juga akan bisa turun. Kenapa kok turun harga emasnya? Ya karena uangnya nggak lari ke emas. Salah satu negara yang belanja emas paling gede, yang cadangan emasnya gede, itu juga adalah China. China itu adalah negara yang setiap tahun tuh anggarannya itu dipakai untuk belanja emas terus dan terus dan terus. China itu. Tapi sejak pandemi kemarin, China juga agak mengerem belanja emasnya. Bahkan cenderung agak gimana ya, konservatif terhadap nyimpen emasnya China ini. Kenapa? Karena China juga butuh uangnya itu tidak hanya ditaruh di emas aja, tapi dia juga butuh untuk menggerakkan perekonomiannya dengan cara kasih pinjaman ke rakyatnya, bantuan untuk rakyat miskin, dan sebagainya. Cina pun juga mengurangi investasinya di emas. Sehingga itulah yang menyebabkan harga emas itu cenderung mengalami penurunan untuk yang saat ini terjadi di Indonesia. Indonesia gimana? Indonesia tentu saja tidak bisa menentukan harga emas itu kalau di Indonesia, karena Indonesia itu ngikutin harga dunia. Kita ini ngikutin follow the money saja untuk ngomongin harga emas. Nah, itulah yang menyebabkan inflasi dan juga yang membuat ketika inflasi terjadi, harga emas itu bukannya ikut terkerek naik, tapi malah melembek. Oke, kita masuk di segmen yang ketiga, alias yang terakhir, mengenai kesimpulan. Nah, saya mau kasih kesimpulan solusi
bukan menggurui ya, kita saling sharing. Bahkan kalau ada yang saran yang lebih bagus, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Kalau harga emas itu sedang turun seperti ini dan kondisi ekonomi dunia ini sedang tidak stabil, dan bahkan dikatakan 2023 itu bisa resesi, bisa lebih parah gitu kan ya katanya. Nggak tahu bener apa enggak, kita sama-sama berdoa Indonesia dihindarkan ya tentu saja. Tapi yang pasti, kalau harga emas itu sedang turun seperti ini, saran saya, ini bukan waktu yang tepat untuk menjual. Itu gampang ya, semua orang tahu. Nah, kalau kalian takut, tapi kalau gua beli sekarang, ntar malah turun lagi. Saran saya adalah tetap beli aja. Average down. Artinya, misalnya nih, harga emas 24 karat. Misalnya hari ini itu di angka 880.000 misalnya nih. 800 sekian gitulah. Udah beli aja, nggak apa-apa. Tapi jangan semua uang kita habisin untuk beli itu. Average down aja, ntar ada uang lagi, beli lagi. Misalnya kalian itu kebiasaan nabung per bulan 10 gram, ya udah beli aja 10 gram, 10 gram, 10 gram, terus aja average down. Nanti harganya itu akan ikut turun, karena ini trennya sedang turun terus. Nah, nanti sekitar, ini prediksi saya ya, nggak tahu benar apa enggak, sekali lagi ini bukan ramalan, tapi harga emas ini masih cenderung akan turun dalam waktu sekitar 1-2 tahun ini. Ya, dalam waktu short term inilah minimal, itu harga emas ini pergerakannya turun terus. Dan kalau kalian ngomongin harga histori emas, tahun ini aja, di awal tahun kemarin karena perang Rusia, itu 1 juta lebih guys, untuk yang Antam dan kawan-kawan. Untuk yang emas lokal, emas batangan lokal, itu udah 900 lebih waktu itu. Nah sekarang, ini juga salah satu harga terendahnya. Udah di angka, kalau yang lokalnya hari ini, itu cuma sekitar 830-an per gramnya. Udah turun sekitar 100.000 mungkin per gramnya untuk yang emas lokal. Kalau yang Antam juga ngikutin lah pokoknya. Nah, jadi ini kesempatan yang bagus untuk kalian beli. Nah, ntar kalau memang udah ekonomi udah pulih, harga emas juga udah kembali naik, monggo kalau mau dijual. Tapi saran saya, average down aja. Jangan takut untuk beli emas, karena kalau ngomongin long term, emas tetap safe haven. Tinggal kita tahu aja timingnya, when to buy and when to sell. Itu aja tips dari saya dan juga kesimpulannya. Thank you for watching this video and see you on the next video.